Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Mohon like, subscribe, komentar jika berkenan, dan share jika perlu. Sahabat JMK, kali ini kita bahas dua hal penting yang saling berkaitan antara ilmu dan amal. Dua hal yang senantiasa mengisi hari-hari kita sepanjang hidup. Iman tanpa amal itu hampa, sedangkan amal tanpa iman itu percuma. Ada saja muslim yang hanya mengaku beriman, tapi lalai mengerjakan amal saleh, padahal, jika memang benar-benar beriman, seharusnya melaksanakan ibadah dan amal kebaikan lainnya secara berkelanjutan. Ada saja muslim yang hanya mengaku beriman, tapi lalai mengerjakan amal saleh. Orang-orang yang mendirikan salat termasuk orang yang bertakwa. Iman tanpa amal itu hampa, sedangkan amal tanpa iman itu percuma. Ada saja muslim yang hanya mengaku beriman, tapi lalai mengerjakan amal saleh. Padahal, jika memang benar-benar beriman, seharusnya melaksanakan ibadah dan amal kebaikan lainnya secara berkelanjutan. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, yang tidak akan memberatkan. Namun, bukan berarti penganutnya dapat menggampangkan urusan agama dengan alasan yang dibuat-buat sendiri. Dalam buku berjudul Kesepaduan Iman dan Amal Saleh, Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka menegaskan bahwa pertanda kosongnya jiwa serta binasanya hati, yaitu ketika seorang muslim sekadar mengaku beriman, tapi enggan mengerjakan amal saleh secara berkelanjutan. Hal itu sesuai dengan kondisi sekarang. Keimanan hanya dijadikan topeng untuk meraih keuntungan tertentu, seperti halnya dalam politik. Namun, untuk mengerjakan amal saleh mereka lalai. Padahal, iman dan amal saleh merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena, apabila salah satunya hilang, kesungguhan menjalankan Islam menjadi tidak sempurna. Iman tanpa amal itu hampa, sedangkan amal tanpa iman itu percuma. Hal ini terlihat dari sabda Nabi SAW, Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hari At-Tabrani. Dalam karyanya ini, Buya Hamka menjelaskan tentang bagaimana seharusnya menempatkan porsi iman dan amal saleh secara tepat sesuai tuntunan syariat. Bukti kita percaya kepadanya tentu kita ikuti perintahnya. Kita mengikuti perintahnya adalah karena kita percaya, kata Buya Hamka. Pada zaman modern ini, sebagian masyarakat mungkin masih banyak yang beranggapan bahwa salat tidak harus berupa ritual ibadah. Perempuan tidak harus menutup aurat, yang penting adalah menjaga hati, dan lain sebagainya. Anggapan semacam itu sangat bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Karena, Rasulullah sangat tekun melaksanakan ibadah dan amal saleh. Saat mengerjakan salat, kaki Rasulullah bahkan sampai bengkak. Uangnya pun tak pernah tersimpan lama di rumahnya karena langsung disedekahkan. Allah menjadikan manusia sebagai makhluk teristimewa. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi sehingga malaikat dan iblis pun disuruh sujud padanya. Sementara, manusianya sendiri justru banyak yang mengabaikan perintahnya. Melihat fenomena semacam itu, Buya Hamka pun tergugah untuk menyusun tulisan-tulisannya berkenan dengan keimanan yang lekat dengan amal saleh. Jika mengaku Islam, menurut Hamka, umat sudah selayaknya mengerjakan ibadah dan amal saleh lainnya. Namun, sebaliknya amal saleh tanpa iman juga tidak dibenarkan dalam agama. Banyak orang yang kelihatan berbuat baik, padahal ia tak beriman.
Ia banyak beramal, tapi hal yang dilakukannya tidak berlandaskan iman. Padahal, Allah telah menegaskan dalam Al-Quran bahwasanya amal seseorang menjadi sia-sia jika mempersekutukan Allah dengan yang lain. Surah Al-An'am ayat 88. Karena itu, umat membutuhkan iman agar amal salehnya diterima oleh Allah. Menurut Buya Hamka, iman yang baik akan menimbulkan amal yang baik. Sedangkan, amal yang baik tidak akan ada kalau imannya tidak ada. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat At-Tabrani. Hamka juga mengatakan, suatu amal yang timbul bukan dari iman pada hakikat adalah menipu diri sendiri. Mengerjakan kebaikan tidak dari hati adalah dusta. Jika manusia menegakkan kebaikan tidak dari iman, akan telantar di tengah jalan. Lantaran tidak ada semangat suci yang mendorongnya. Jika seseorang telah mengakui percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya kepercayaan itu akan mendorongnya berbuat baik. Tujuannya tentu untuk menggapai ridha Allah. Hubungan antara iman dan amal adalah antara budi dan perangai. Suatu budi yang tinggi hendaklah dilatih terus agar menjadi perangai dan kebiasaan. Islam dan iman yang sebenarnya adalah pertalian di antara iman dan amal saleh. Menurut Buya Hamka, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang hanya menyebut perkara iman. Pasti diikuti dengan menyebut amal saleh. Sumber konten buku ini disusun dari karya-karya Buya Hamka yang pernah diterbitkan dalam majalah ataupun dari karangannya yang pernah disampaikan dalam seminar. Tidak hanya itu, buku ini juga dilengkapi dengan beberapa nasihat Buya Hamka yang pernah ditayangkan di salah satu stasiun televisi nasional sekitar 1975. Buku ini juga mencantumkan ayat Al-Quran ataupun hadis untuk memperkuat tema pembahasan. Hal ini menunjukkan bahwa Buya Hamka dalam menyampaikan pandangannya selalu berlandaskan kitab suci dan sabda Nabi. Pandangan Buya Hamka dalam buku penuh dengan makna yang dapat menggugah kesadaran nurani umat Islam. Walaupun penyampaian bahasa dalam buku harus sedikit diulang-ulang untuk memahaminya. Bagi umat yang masih menganggap bahwa beribadah kepadanya tidaklah penting, Buya Hamka menyarankan agar berkumpul dengan sahabat yang bisa mengantarkan pada jalan yang diridainya. Teladanilah sunnah Rasulullah SAW.